Tuhan. Terima kasih kepada hambanya, Bapak Peter Bardosi. Ya, selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kembali lagi kita persiapkan hati kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk puji-pujian yang sudah dinaikkan. Mari kita berdoa untuk perenungan firman Tuhan. Ya, mari saudara-saudara kita berdoa. Benar Bapa di surga, seperti pujian yang kami naikkan, meninggikan namamu, hati kami percaya dan selalu percaya kepada kehendak-Mu ya Bapa, yang menuntun terus hidup kami Bapa, memperbaharui hati dan pikiran kami dengan segala berkat yang Tuhan karuniakan dan selalu baru berkat-Mu bagi kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan yang senantiasa melengkapi hidup kami dan mencukupkan kami dengan apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan. Terima kasih Bapa, biarlah kerinduan kami untuk terus menyembah-Mu, memuliakan Engkau Tuhan, menjadi kerinduan yang terus terpelihara karena kami percaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa dalam surga, diberkati semua saudara kami yang sudah hadir bergabung dalam ibadah saat teduh kami pagi hari ini, dan juga untuk mereka yang masih dalam persiapan untuk bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati, kami menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Ya, baik. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita kembali lagi membuka Alkitab kita dari Roma pasal 10, dan ini semakin meneguhkan iman kita semua, dan begitu dalam, begitu banyak hal yang bisa kita pelajari dan kita renungkan dalamnya kebenaran firman Tuhan dari Roma pasal 9, pasal 10, dan pasal 11 ini, saudara-saudaraku ya. Mari kita buka kembali Alkitab kita dari Roma pasal 10 ya. Kita lihat lagi ayatnya yang ke-9 sampai ayat 13 saja dulu ya. Roma pasal 10 ya, ayat 9 sampai ayatnya yang ke-13 ya. Baik. Kalau Bapak Ibu semua sudah menemukan di dalam Alkitabnya, saya akan membacakan ya untuk kita. Ya. Roma 10 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, Bapak Ibu Saudara, terima kasih, selamat pagi juga untuk saudara kami dari Manado yang mengikuti live streaming ya. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sehat selalu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin kita sudah mendengarkan bahwa perlu penajaman, pemahaman, pengertian ya tentang
percaya dan mengaku di mulut, gitu ya. Percaya dalam hati dan mengaku di mulut. Karena di sini sepertinya ada dua nih, ya, syaratnya supaya orang diselamatkan. Ya, sepertinya begitu ya. Tetapi akan kita lihat nanti bahwa memang ya ketika kita memahami dua program Allah kepada bangsa Israel dan juga kepada kita bangsa lain, ini akan menjadi sangat nyata bahwa ada dua konsep di dalam kebenaran firman Tuhan untuk memperoleh keselamatan itu, ya. Ya, dua konsep, ya, yaitu yang pertama adalah kepada bangsa Israel berbeda dengan kita kepada kita bangsa lain. Apa bedanya? Dan itu sudah beberapa kali kita bahas, ya. Dan saat ini akan lebih kita dalami lagi, ya, sehingga melalui bagian ini ayat firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama dari Roma 10 ayat 9 sampai 13, saya berikan temanya adalah bisakah Israel diselamatkan tanpa pengakuan? Ya, jadi bisakah orang Israel diselamatkan tanpa tanda pengakuan di mulut mereka? Nah, kalau kita kan kemarin sudah kita sebagai bangsa lain, saya sudah jelaskan kemarin juga melalui pengalaman saya sendiri bagaimana saya diselamatkan, bahwa ketika pertama kali saya mendengarkan Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah, itu saya percaya dan menerima di dalam hati saya bahwa Yesus Kristus telah mati, menebus dan mengampuni segala dosa saya, dan saya yakin kapan saja saya meninggalkan dunia ini, saya sudah pasti masuk surga. Itu sudah tersimpan di dalam hati saya, ya, ketika pertama kali saya mendengarkan Injil keselamatan. Tapi saya sendiri belum berani mengungkapkannya kepada orang lain, ya, belum berani menyerukannya, berseru, ya, menyerukan kepada orang lain tentang kebenaran tersebut, sekalipun saya sudah menikmati damai sejahtera Tuhan dan saya sudah merasakan sukacita di dalam kebenaran Injil yang saya percayai. Nah, itu ya, karena memang kalau kita lihat kemarin sudah kita dengar juga bahwa penegasan daripada Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 dikatakan, di dalam Yesus kamu karena kamu mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Yesus kamu ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan. Jadi ketika percaya, ya, bukan ketika mengaku dengan mulut. Ya. Nah, jadi hati yang percaya, ya. Jadi di situ lebih ditekankan kepada iman di dalam hati, bukan kepada pengakuan di mulut, ya. Kenapa? Begitu banyak orang mengaku di mulut, ya, tetapi belum tentu percaya di dalam hati, ya. Tapi sebaliknya, kalau percaya di dalam hati, itu sudah pasti, ya, akan menghasilkan buah sebagai tanda atau melalui pengakuan sebagai tanda bahwa dia percaya di dalam hatinya. Jadi dibedakan, ya, Bapak Ibu semuanya, ya, supaya kita mengerti, ya, perbedaan bagaimana, ya, keselamatan diperoleh dalam program Allah kepada bangsa Israel itu berbeda dengan bagaimana keselamatan kita peroleh meskipun kedua-duanya adalah melalui iman atau oleh iman, tetapi kepada bangsa Israel
mereka dituntut suatu pengakuan ya dengan mulut mereka sebagai tanda ya bahwa mereka percaya kepada Mesias, kepada Yesus Kristus. Jadi artinya di sini konsep keselamatan kepada bangsa Israel itu mereka harus disertai dengan perbuatan-perbuatan ya sebagai pengakuan mereka sebagai tanda bahwa mereka percaya kepada Tuhan, kepada Mesias. Itu yang disampaikan juga oleh Yakobus. Ya, Yakobus kan menulis kepada 12 suku Israel ya di kitab Yakobus pasal 2 itu bahwa iman harus disertai dengan perbuatan-perbuatan. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang saya ingin mengajak kita bahwa Rasul Paulus pun ya menegaskan juga hal ini bahwa sifat asli daripada bangsa Israel itu haruslah mereka disertai dengan tanda-tanda. Ya, iman mereka itu harus disertai dengan tanda-tanda sehingga mereka selalu menuntut tanda. Ya, sejak dahulu mereka sudah menjadi umat Tuhan yang dipenuhi dengan tanda-tanda sehingga memang mereka akan terus menuntut tanda ya untuk membuktikan bahwa mereka bisa beriman kepada Tuhan. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus 1 ya, 1 Korintus 1. Kita mulai dulu dari penegasan Rasul Paulus supaya kita bisa melihat sifat asli daripada orang Israel itu ketika merespon kehendak Tuhan itu berbeda dengan yang diminta oleh Tuhan dari kita sebagai bangsa lain bagaimana meresponi Injil Kristus ya. Jadi supaya jangan dicampur adukkan, jangan ya dikacaukan antara berita yang diharuskan kepada bangsa Israel dan berita kabar baik yang diharuskan kepada kita ya bangsa lain itu tidak boleh dicampur adukkan. Dalam pemberitaan itu harus murni ya, harus jelas ya perbedaannya. Di mana perbedaannya? Kita lihat 1 Korintus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-22. 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-22 ya. Dikatakan di situ Paulus mengatakan ya 1 Korintus 1 ayat 22, orang Yahudi menghendaki apa? Menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Nah, ya, jadi orang-orang Yahudi dikatakan selalu menuntut apa? Menuntut tanda. Ya, sedangkan orang di luar Yahudi itu mencari hikmat. Ya. Nah, hikmat ini adalah pengertian. Okay? Nah, itu adalah sifat asli daripada orang Yahudi di dalam mereka meresponi kehendak Allah itu sudah terbiasa dan itu sudah menjadi natur ya daripada orang Israel. Mereka selalu menginginkan tanda ya. Nah, ini akan kita lihat di masa pelayanan Yesus di bumi ya, akan sangat jelas ketika kita lihat di masa pelayanan Yesus di bumi kepada orang Israel. Kita baca dulu di Matius pasal 12. Ya, ini sangat jelas sekali bahwa orang Israel selalu menginginkan tanda. Ya. Ya, apa yang dilihat oleh mata itu yang selalu mereka tuntut begitu ya. Selalu mereka tuntut. Kita lihat di Matius pasal 12 ya, ayatnya yang ke-38. Matius pasal 12 ayat
ayatnya yang ke-38. Oke, kita lihat ya. Katakan di situ, di ayat 38. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Ya, jadi ini sudah jelas sekali. Mereka selalu terhubung atau selalu identik dengan tanda. Ya, jadi orang Farisi ahli Taurat itu selalu menuntut supaya Yesus memberikan tanda kepada mereka, walaupun sudah begitu banyak ya tanda-tanda mujizat yang dibuat oleh Yesus, tapi lalu mereka menuntut tanda, masih kurang terus, ya kan? Kurang terus dan kurang terus. Dan itu yang keinginan mereka itu tidak akan bisa dipenuhi terus, dan Yesus berkata, tidak akan ada tanda lagi, ya, di ayatnya yang ke-39. Tetapi jawab Yesus pada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Ya, jadi kita lihat di situ bahwa orang-orang Israel selalu menuntut tanda. Kita lihat lagi di ayatnya yang ke-16. Ayatnya yang ke-16. Ya. Ayatnya yang maksud saya, kita lihat di pasalnya yang ke-16. Ya. Pasal 16 masih Matius. Kitab Matius. Pasal 16. Kita lihat. Ya. Kita buka lagi. Matius pasalnya yang ke-16. Ayat 1. Kita lihat ya. Sini. Kita baca ayat 1. Ya, ayat 1. Saya baca. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Lagi-lagi ya, mereka meminta tanda supaya mereka percaya, memperlihatkan tanda dari sorga kepada mereka. Kemudian ayat 4, ya, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Menuntut suatu apa? Menuntut suatu tanda, ya. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain daripada tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka, ya. Jadi tanda apa Bapak Ibu Saudara yang diinginkan oleh orang Yahudi? Ya tanda-tanda mujizat. Tanda-tanda keheranan, ya. Jadi supaya Bapak Ibu Saudara juga melihat sekarang pemberitaan orang-orang di gereja-gereja, di mimbar-mimbar gereja, pemberitaan-pemberitaan bahwa ada tanda-tanda inilah, ada tanda-tanda itulah. Nah, itu udah jelas itu. Mereka itu mengidentikan diri mereka dengan siapa? Dengan orang-orang Yahudi yang susah percaya kepada Injil kasih karunia. Ya. Nah, itu. Nah, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita akan lihat lagi di Matius pasal 3. Mari kita lihat di Matius pasal 3, dan inilah berita yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, berita kabar baik, ya, berita kabar baik kepada bangsa Yahudi, pada bangsa Israel itu harus disertai dengan tanda-tanda, ya. Oke, kita lihat, yaitu tanda-tanda pertobatan. Kita lihat dulu ya di Matius pasal 3. Ayat 1 dulu dan ayat 2. Ya, saya baca ya. Ayat 1 dan 2, Matius pasal 3. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan. Beritanya apa? Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Itu bunyi dari seruan Injil kasih karunia atau bukan? Bapak Ibu Saudara. Kan.
Itu adalah seruan Injil Kerajaan Sorga kepada bangsa Israel, yaitu diminta untuk apa? Bertobat. Ya, bertobatlah. Bagaimana bentuk pertobatan mereka? Kita lihat di ayatnya yang ke-6. Ayat 5 dulu, ayat 5. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan, lalu sambil apa? Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Jadi tanda pertobatan mereka adalah apa? Mengaku. Mengaku dosa. Jadi itu sebabnya, Bapak Ibu Saudara, kita sudah menjadi terang melihat semua apa yang terjadi di sekeliling kita ya. Ya, di tempat-tempat di mana kita mendengar bahwa harus mengaku dosa. Nah, itu kenapa sebabnya mereka harus mengaku dosa-dosa. Karena mereka mengidentikan diri mereka sebagai Israel, ya, Israel rohani. Jadi, ya, supaya kita lebih jelas melihatnya, ya. Apa sebabnya orang harus mempercayai sesuatu seperti itu? Apa sebabnya? Harus tahu juga kita kan? Oh, iya, ya. Nah, karena mereka salah memilih Injil yang harus mereka percayai, maka kita lihat di situ, ya, bahwa pengakuan dosa itu adalah tanda ya bagi bangsa Israel. Nah, kemudian di ayatnya yang ke-11, ayat 11. Ya. Aku membaptis kamu dengan air sebagai apa? Sebagai tanda pertobatan. Sudah jelas ya? Jadi sebagai tanda pertobatan. Makanya banyak orang yang saat ini menyampaikan di dalam pengajarannya, pemberitaannya, meminta supaya orang menunjukkan pengakuannya di mulut kepada Yesus. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian sebagai tanda pertobatan, ya, mengaku dosa. Kemudian dikatakan di situ membaptis air sebagai tanda pertobatan. Nah, jadi kalau itu tidak dilakukan, maka mereka bilang tidak bisa. Orang itu tidak selamat, tidak benar-benar itu diselamatkan. Itu ya. Nah, harus ada tanda-tanda. Nah, tanda-tanda mujizat dan seterusnya. Nah, kita lihat lagi ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana pengakuan dosa ini, ya, mengaku dosa-dosanya, nah itu ya, bertobat dan percaya. Kalau Bapak Ibu mendengar ada suatu pemberitaan, misalnya modelnya adalah bertobat dan percaya, nah jadi itu dibedakan, ya. Ada sebuah gereja yang saya kenal menekankan itu sebagai berita Injil mereka, bertobat dan percaya gitu ya. Nah, saya juga kadang-kadang heran juga pengertian mereka tentang Injil saat ini, bertobat dan percaya. Ya, bertobat itu kan sudah perbuatan itu ya. Ya, kemudian dari perbuatan lalu percaya. Iya kan? Kalau percaya dan bertobat, ya mungkin berarti menerima dulu dalam hati, baru ada pengakuan di dalam mulut. Nah, kalau ini enggak, berita mereka adalah bertobat dan percaya. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat lagi di dalam Kisah Para Rasul 2. Bagaimana Petrus menyampaikan pesannya, beritanya, berita kabar baiknya yang disampaikan oleh Petrus kepada bangsa Israel sesudah Yesus naik ke surga pada hari Pentakosta. Disinilah juga Petrus menyampaikan pesan yang sama kepada bangsa Israel bahwa pertobatan itu adalah suatu keharusan, pengakuan dosa itu supaya mereka memperoleh pengampunan, ya, dan supaya mereka diselamatkan. Kisah Para Rasul
ayatnya yang ke-38. Kita lihat ya, ayatnya yang ke-38. Saya akan membaca dulu dari ayatnya yang ke-36 supaya kita tahu konteksnya ya. Konteksnya kepada siapa, disampaikan oleh siapa. Ya, firman itu. Kita lihat ayatnya yang ke-36. Kisah Para Rasul 2. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu. Seluruh kaum Israel. Tidak dibilang seluruh kaum Kristen. Umat Kristen. Ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu. Ya. Dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ayat 37. Ketika mereka mendengar, mereka siapa? Lagi Israel. Saya bukan Israel. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ya. Bagaimana jawab Petrus? Jawab Petrus kepada mereka apa? Bertobatlah. Ya. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Apakah ini berita Injil kasih karunia, Bapak Ibu Saudara? Bukan. Ya. Kita bukan karena bertobat atau bukan karena mengaku dosa-dosa baru kita diampuni kan? Tidak. Ya. Juga bukan karena kita bertobat dan mengaku dosa-dosa kita, ya, baru kita menerima Roh Kudus. Tidak. Jelas sekali berita Injil kasih karunia Allah itu adalah Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Pemberian Allah dengan cuma-cuma. Ya, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan Efesus 1 ayat 13 dikatakan, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ya, tidak ada di situ apapun tanda-tanda yang dibutuhkan supaya kita diselamatkan. Tidak. Ya, tetapi kalau orang Israel harus selalu ada tanda. Mereka dituntut ya. Jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, coba kita lihat di Kisah Para Rasul. Jadi kalau tadi di ayatnya yang ke-37 itu bagian B-nya, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Kata orang Israel kepada Petrus. Petrus memberitahu, ini yang harus kamu perbuat. Ya, bertobat, mengaku dosa, memberi diri dibaptis, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi mereka harus melakukan sesuatu, ya, ritual, harus ada upacaranya, harus ada ritualnya. Sekarang kita lihat di pemberitaan Rasul Paulus di Kisah Para Rasul 16. Apakah ada seperti itu dikatakan Paulus? Ya, Kisah Para Rasul 16 di ayatnya yang ke-30. Ini adalah kisah di mana Paulus memenangkan jiwa kepala penjara Filipi, ya, bangsa lain. Ya, sama seperti kita. Ayatnya yang ke-30, Kisah Para Rasul 16. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, siapa ia di sini? Ini adalah kepala penjara Filipi. Ya, mengantar Paulus sambil berkata, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Apakah Paulus mengatakan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis untuk pengampunan dosamu. Apa begitu? Bapak Ibu Saudara, Paulus katakan di ayat 31 apa? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jelas sekali ya. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Jadi kita lihat Paulus menekankan Injil keselamatan itu adalah percayalah di dalam hatimu Yesus Kristus telah mengampuni segala dosamu, ya, maka
engkau pasti langsung diselamatkan. Jadi tidak ada unsur perbuatan, tanda apapun yang dibutuhkan di situ. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada satu ayat lagi tadi yang perlu saya sampaikan, masih berkaitan dengan pemberitaan daripada Petrus, ya, yang juga adalah berita dari Yohanes, ya, karena Petrus, Yohanes itu adalah murid 12 murid Yesus. Dari 12 murid Yesus, mereka mempunyai berita yang sama, ya, tapi berbeda dengan Rasul Paulus tadi kepada kita bangsa lain. Kita lihat dulu 1 Yohanes pasal 1. Ya, ada yang ketinggalan tadi. Ya. 1 Yohanes pasal 1. Dan ini bagian firman Tuhan yang sangat sulit dimengerti oleh orang-orang percaya. Ya, orang-orang percaya zaman sekarang ini sulit sekali mereka memahami, maksudnya sulit menjelaskan pengertian sebenarnya dari ayat ini. Sehingga sering dipelintir-pelintir, ya, untuk mencocok-cocokkan gitu, ya, cocokologi. Tapi kita lihat pengertian yang sebenarnya, bahwa 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9 dikatakan di sini, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita. Begitu, ya. Siapa kita? Kita tubuh Kristus, bangsa lain tidak. Yohanes itu menulis kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, bukan kepada tubuh Kristus. Pauluslah yang menulis surat firman Tuhan kepada bangsa-bangsa lain, tubuh Kristus, tentang Injil kasih karunia Allah. Sehingga sinkron, cocok dengan pemberitaan daripada Petrus. Memang mereka harus mengaku dosa-dosa mereka, ya, supaya mereka diampuni, ya. Nah, saudara-saudara, jadi di sini kita lihat bahwa tidak susah untuk mengerti apabila kita paham, ya, pembagian yang tepat dari firman Tuhan, siapa yang menyampaikan kepada siapa, ya, itu jelas sekali. Bukan kepada kita. Yohanes menulis bahwa kita harus mengaku dosa kita supaya kita diampuni. Tidak. Paulus mengatakan bahwa kita diampuni secara sekaligus, sekali untuk selama-lamanya, dan semuanya itu dipakukan di atas kayu salib. Ya, di Kolose pasal 2 Paulus katakan, kamu bangsa lain meskipun kamu tidak disunat secara lahiriah, tetapi telah dihidupkan bersama-sama dengan Kristus sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita, dan semuanya itu telah dipakukannya dan ditiadakannya di atas kayu salib. Amin. Ya, itu sangat berbeda sekali. Jadi, ya, jadi sekarang ini banyaklah orang yang tidak mengerti perbedaan Injil, ya, antara Injil kerajaan dan Injil kasih karunia, sehingga sekarang ini campur aduk, ya kan? Satu sisi dia percaya salib Kristus menebus dosa, tetapi sisi lain juga dia harus mengaku dosanya supaya diampuni. Itu tidak akan beres-beres, ya kan? Susah untuk orang mengerti bagaimana keselamatan yang tuntas saat ini, ya, bahwa kalau masih harus minta pengampunan dosa, masih harus minta dosa-dosa dihapuskan, bagaimana orang bisa yakin 100% dia pasti selamat? Ya, susah sekali. Ya, benar ya, Bapak Ibu, ya. Karena apa? Karena dosa, upah dosa adalah maut. Maka masih terus akan tersisa keraguan di situ. Ya, makanya kalau ketika kita menekankan pemberitaan Injil kasih karunia Allah, kita sudah pasti selamat sekali untuk selama-lamanya. Bagi kebanyakan orang yang memegang Injil kerajaan saat ini, itu pasti mereka tidak terima. Tidak bisa, katanya, ya kan? Nah, mungkin kita sekarang selamat sekali untuk selama-lamanya. Karena apa? Harus bertobat setiap hari. Harus mengaku dosa dan minta dosanya untuk diampuni Tuhan. Nah, itu akibatnya dari
mereka punya berita yang keliru, ya, yang mereka mengambil yang bukan bagian mereka. Karena mereka juga adalah bangsa lain, sama seperti kita juga, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kembali lagi kita ke Roma pasal 10, ya, sedikit lagi. Kenapa ini perlu ditegaskan lagi? Karena tadi Paulus mengatakan, jika kamu ya percaya di dalam hatimu, ya, di ayatnya yang 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, harus ada pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Tuhan, dan percaya dalam hatimu, maka Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, ini kita lihat adalah bagaimana pengetahuan daripada Rasul Paulus tentang bangsa Israel, bahwa mereka harus ada pengakuan dengan mulut, ya, supaya mereka diselamatkan. Tetapi saudara-saudara dan saya, kita sudah lihat tadi bahwa dengan percaya saja kita pasti diselamatkan. Lalu orang bilang, oh berarti tidak perlu pengakuan. Tentu saja bahwa sesudah kita percaya, kemarin saya sudah jelaskan, pengakuan iman bahwa kita sudah pasti diselamatkan itu akan kita saksikan kepada orang lain. Amin. Ya, dari mana orang tahu bahwa saya sudah pasti selamat masuk surga? Iya, dari kesaksian saya. Ya, tetapi apakah kesaksian saya itu yang menentukan saya selamat atau tidak? Tidak. Saya diselamatkan sungguh-sungguh hanya karena percaya di dalam hati saya kepada Injil kasih karunia. Amin. Nah, jadi supaya jelas di situ bahwa saat ini, kemarin saya sudah sampaikan, kekeliruan itu menjadi melebar kemana-mana di dalam pelayanan kekristenan. Ya, ada namanya, kalau dibuat misalnya seperti KKR atau kebangunan rohani, kemudian orang-orang dipanggil ke depan, altar call namanya, altar call. Jadi orang-orang pada maju semua ke depan untuk menyampaikan pengakuan, ya kan? Pengakuan mereka sebagai tanda bahwa mereka percaya kepada Yesus, ya kan? Dan itu adalah praktek-praktek perbuatan supaya selamat, campur aduk itu, ya kan? Nah, belum lagi misalnya disertai dengan doa yang sangat gemuruh gitu ya, musik yang sangat hingar-bingar, ya. Kemudian kita lihat orang-orang pada berjatuhan gitu sebagai tanda bahwa mereka dijamah oleh Tuhan. Ya, dijamah oleh Tuhan, ya, katanya gitu ya, berjatuhan. Jadi itulah yang banyak sekarang ini dipercayai oleh orang-orang, ya, bukannya mempercayai Injil kasih karunia, malah mempercayai Injil yang lain. Yang Paulus katakan di Galatia pasal 1, ya, yaitu Injil lain, berita yang tidak menyelamatkan karena disertai dengan perbuatan-perbuatan mereka, ya. Karena sekali lagi, Injil kasih karunia Allah murni adalah hanya karena iman, karena percaya kepada salib Kristus yang sudah menebus segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, lalu misalnya ditanya, kalau begitu sekarang ini kepada kita tidak ada tanda begitu. Bapak Ibu Saudara, tidak ada tanda sekarang. Ada tanda bagi kita sekarang ini. Tanda keselamatan kita adalah salib Kristus. Amin. Ya, salib Kristus adalah tanda keselamatan kita. Darah Kristus adalah tanda keselamatan kita. Dan meterai Roh Kudus adalah tanda keselamatan kita, bukan perbuatan kita, bukan usaha kita, ya, Bapak Ibu Saudara, tanda keselamatan kita, ya. Jadi, Bapak Ibu Saudara, karena itulah penegasan itu penting disampaikan oleh Rasul Paulus supaya kita dapat membedakan siapa yang diselamatkan, siapa yang belum diselamatkan. Amin. Kalau belum diselamatkan, sampaikanlah Injil keselamatan kepada mereka. Karena apa? Karena
Itulah beban daripada Rasul Paulus juga di Roma pasalnya yang ke-10 ayat 1 sampai 3. Ya, mereka giat-giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Aku berdoa supaya mereka diselamatkan. Tetapi tentu saja mereka diselamatkan apabila mereka percaya pada pemberitaan Injil kasih karunia Allah yang kita sampaikan. Amin. Ya, besok Bapak Ibu Saudara kita akan lihat lagi lebih jauh tentang tanda-tanda yang menyertai keselamatan bangsa Israel ini. Dan pada pagi hari ini kita sudahi dulu, ya kita akhiri dulu Bapak Ibu Saudara, bahwa sudah jelas sekali di situ bahwa orang Israel tidak bisa lepas dari tanda-tanda mujizat sebagai tanda keselamatan yang menyertai mereka. Tapi kita bangsa lain, ya cukuplah dengan iman, dan karena kita tahu pekerjaan Kristus di atas kayu salib yang sempurnalah tanda keselamatan kita yang paling top, ya, yang paling top, yang paling sempurna, ya, dan itulah tanda yang dinyatakan sebagai meterai daripada Roh Kudus di dalam hati kita dan kehidupan kita, dan oleh firman Tuhan memberkati kita, menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Semakin diperjelas lagi pemahaman, pengertian, dibukakan terus ya Bapa. Sangat luar biasa Tuhan. Ya, firman-Mu yang terus menggugah hati kami. Bapa di surga untuk mengagumi terus ya Bapa, berita Injil kasih karunia Allah, kebaikan Tuhan, kemurahan hati Tuhan yang sempurna atas pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang telah menebus segala dosa kami dan menguduskan kami sekali untuk selama-lamanya. Kami hidup sekarang di dalam kasih karunia-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan pengakuan kami, yaitu kami menyaksikannya kepada semua orang, karena Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan. Selamat pagi. Ya, salam kudus. Ya, salam. Kembali kepada hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Tuhan memberkati.